Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Tentu saja mari kita pikirkan baik sehingga tidak perlu melakukan hal itu. Nah, sekarang saya akan masuk kepada ada kabar yang cukup menarik dari media hari ini. Saya coba lihat bahwa ini Mahkamah Agung, ya saya sebagai orang hukum tentu bicara lagi terkait dengan apa ini, terkait dengan hukum ya, bahwa Mahkamah Agung ada sekitar 180 hakim ya yang terkena COVID, 180 di Mahkamah Agung. Karena itu Mahkamah Agung sedang membuat suatu terobosan, ya, lagi membuat suatu terobosan terkait dengan terkait dengan hakim, bagaimana cara menyiasati sekarang ini sidang yang sidang dengan sebentar saya lihatkan di beritanya ya, mohon maaf. Ini ada berita yang saya terima dari grup ya, bahwa Mahkamah Agung ya jadi mengeluarkan Mahkamah Agung 180 hakim agung dan pegawai ya. Ini beritanya, 180 hakim agung dan pegawai kena corona. Nah, ini skenario kerja Mahkamah Agung. Ini barangkali penting. Sebanyak 180 pegawai Mahkamah Agung, termasuk 3 hakim agung, terkena COVID. Oleh sebab itu, MA akan memberlakukan skenario kerja agar pencari keadilan tetap mendapat layanan. Berdasarkan keputusan pimpinan Mahkamah Agung akan menerbitkan surat edaran Sekma. Surat edaran Mahkamah Agung. Ya, surat edaran Ketua Mahkamah Agung. Ya, mengatur jadwal masuk kantor bagi pegawai lingkungan Mahkamah Agung terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat. Ya. Juru bicara Mahkamah Agung, juru bicara MA Andi Samsan ngandro kepada Detikom. Hingga Jumat tanggal 2 bulan 7 lalu tercatat 180 orang positif corona, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, ya. Ini apa ini? Jadi saudara sekalian, bahwa 75 pegawai Mahkamah Agung positif corona, termasuk 2 hakim agung, ya. Wah, ini gawat. Jadi sekali lagi saudara, kita ingin menyampaikan turut sedih. Karena apa? Pegawai Mahkamah Agung ya atau hakim-hakim itu terkena COVID. Mudah-mudahan segera berlalu. Ya. Saya juga ingin menyapa saudaraku bahwa sahabat kami, artis Jin Sanimar ya, itu meninggal tadi malam setelah melewati situasi atau perjuangan melawan COVID. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh lagi
meragukan atau tidak boleh lagi ada pihak-pihak yang mengatakan tidak benar COVID itu. Tolong dihentikan polemik itu. Memang faktanya begitu, ya. Saya punya keluarga, alhamdulillah sehat-sehat, kecuali ada kerabat dari istri saya hari ini pagi-pagi meninggal bukan karena COVID, tapi karena sakit yang lain. Jadi sekali lagi saudara-saudara, saya menghimbau kepada kita, mari kita patuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah dan pemberlakuan PPKM, ya, agar ini bisa menekan, bahkan bisa menghilangkan COVID, ya, meskipun tidak 100%, tapi paling tidak kita bisa menekan laju penyebaran virus COVID. Nah, dalam kaitan ini saya selaku pribadi, ya, memohon kepada teman-teman atau sahabat pengacara Guntur Laremba, apabila Anda memang benar-benar terpaksa harus keluar dari rumah karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, silakan, masih bisa. Tetapi pertama, perhatikan prokes. Kedua, jangan pernah lepas dari masker, karena masker ini adalah proteksi paling minimal. Lalu kedua, hindari kerumunan. Bahkan jangan bersentuhan dengan orang, dan usahakan barang-barang yang Anda sentuh itu ketika habis menyentuh barang ataupun apa, segera cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya. Lalu jangan menyentuh hidung. Ya, jangan korek-korek hidung, jangan korek-korek telinga, mulut dan mata. Ya, kalau kita misalnya ada apa, karena yang pegang tangan gatal tidak aja. Tapi ingat, di baju kita mungkin saja ada virus. Ya. Itu yang penting. Kemudian kepada teman-teman yang sedang ada masalah hukum. Kami dari Kantor Proteksi Pelindungan Hukum, Mahkamah Kebenaran, seminimal mungkin bisa membantu Anda kalau hanya sekedar konsultasi. Ya, konsultasi yang dimaksud ini dalam keadaan darurat bisa Anda gunakan telepon 085 2311 50281 atau 081 357 765 165. Ya, ini adalah bantuan yang kami bisa berikan di saat pandemi. Tetapi kalau Anda benar-benar ingin memiliki legal pribadi, ya sudah waktunya seperti sekarang ini, ya, masyarakat Indonesia memikirkan sistem pelayanan atau mencari bantuan hukum dengan metode virtual. Nah, untuk mendapatkan bantuan hukum dengan metode virtual hanya ada di Kantor Proteksi Pelindungan Hukum yang menyediakan sistem kartu anggota. Jadi Anda akan mendapatkan kartu anggota, ya. Anda mempunyai kartu seperti ini, ya. Ini kartu. Jadi Anda harus membeli kartu ini. Buat mahasiswa sekarang ada program mahasiswa yang berusia 18 sampai 21 tahun ada program khusus mahasiswa. Demi untuk menghindari adanya kriminalisasi dari mahasiswa dengan aparat yang suka mencari-cari atau yang suka menciptakan persoalan. Jadi kepada mahasiswa, ya, Anda bisa membeli kartu ini yang relatif murah, ya. Ini berlaku di seluruh Indonesia. Jadi Anda punya legal pribadi dengan model virtual, ya. Kartu ini sebetulnya 5 tahun berlaku, tetapi Anda bisa
kalau memang Anda tidak mau ribet, Anda berbayar sekaligus 5 tahun. Untuk mahasiswa saja yang usianya 18 sampai 21 tahun. Ini ada program khusus, harganya per tahun cuma 375.000. Anda sudah mendapatkan kartu, Anda sudah punya konsultan, Anda setiap saat bisa telepon. Anda telepon legal Anda, dan Anda bisa mengatakan kepada siapapun, seperti di luar negeri, saya punya legal. Nanti semua yang akan urus, saya punya legal. Jadi Anda bisa katakan kalau ada yang menjebak, Anda katakan saja, maaf, silakan nanti legal saya atau pengacara pribadi saya akan menghubungi Anda. Atau Anda bisa hubungi pengacara pribadi saya ini. Jadi Anda akan bawa kartu ini. Nah, ini harganya adalah kalau Anda membayar sekarang sekaligus 5 tahun, maka harga itu sudah jelas. Tapi kalau Anda hanya membayar 1 tahun, ketika ada perubahan, maka Anda tidak bisa, harganya pasti berubah. Ini hanya di situasi diterapkan harga ini, harga PPKM. Ya, jadi ini diberikan kepada khusus mahasiswa. Tapi kalau untuk masyarakat pada umumnya, ya tentu bukan harga mahasiswa. Harganya ya harga reguler lain. Kenapa diciptakan mahasiswa dengan sangat murah? Karena kita tahu, ya, pertama mahasiswa ini paling sering dikriminalisasi dengan apa? Aparat macam-macam. Biasanya dikejar sampai ke kos-kosan, ditemukan 1 linting ganja. Nah, ini kalau Anda punya kartu ini, tentu kalau ada yang itu langsung telepon. Karena tidak mungkin penyidik atau aparat hukum kok tiba-tiba tahu, datang ke kos-kosan, ketemu di bawah bantal. Ada apa? Ya, jangan-jangan ada yang naruh kemudian bekerja sama dengan yang naruh. Sehingga dia tahu ada di bawah bantal. Yang kos kan banyak. Kenapa kok cuma rumah Anda ya, kos-kosan Anda yang digeledah? Ini yang paling ngapain? Jadi kepada mahasiswa yang usianya 18 sampai 21 tahun, Anda boleh mendapatkan harga ini. Kalau mahasiswa dihitung free namanya itu. Jadi Anda hanya membayar registrasi, Anda tidak membayar kememberaan. Jadi registrasi 375.000 per tahun. Anda sudah bisa konsultasi setiap saat. Begitu ada case, Anda bisa tanya kepada pengacara Anda dari ini, nanti ada nomor teleponnya, di seluruh Indonesia. Dan kalau Anda ada yang membutuhkan somasi, Anda bisa dibantu dibuatkan somasi dengan harga yang sangat minim, yakni 1 somasi cuma 100.000. Atau menjawab somasi. Tapi ingat, ini hanya berlaku buat pelajar mahasiswa yang umurnya, artinya apa? Harga ini, harga 375.000, itu hanya berlaku bagi mahasiswa di saat pandemi begini. Ya. Jadi ini diberikan, kalau Anda mau mengambil sekaligus 5 tahun, maka harga itu berlaku selama 5 tahun. Tapi kalau Anda mengambil hanya 1 tahun, membayar hanya 375, maka begitu ada perubahan, Anda berubah. Jadi ini hanya diberikan. Sebetulnya ini harga ini diberikan sampai tahun 2000, Desember tahun 2021. Ya. Ini berlaku untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Anda yang sedang belajar hukum, Anda tentu sudah punya mentor, Anda sudah punya guide, Anda sudah punya apa? Bisa bertanya. Ya. Jadi mahasiswa ini segera gunakan kesempatan untuk mendapatkan kartu, ya, namanya kartu legal pelajar. Ya.
legal pelajar, ya, untuk pelajar yang usianya 18 sampai 21, ya. 22 22 berlaku dengan ketentuan lain. Jadi ada kemimbaran yang dia bayar. Kalau ini tidak membayar biaya proteksi, dia hanya membayar registrasi saja. Jadi kepada masyarakat silakan yang punya anak mahasiswa silakan dibelikan ini, murah sekali, ya, murah. Jadi terutama kaum remaja pergaulan bebas, dia perlu konsultan, ya. Kadang-kadang kalau ada apa-apa kemudian selalu hubungi orang tua, ya orang tuanya syukur-syukur orang tuanya siap menerima keadaan putra atau putrinya. Tapi kalau nggak siap kan jadi persoalan. Nah, dengan biaya 375.000, Anda yang mengikuti program ini, ya, Anda tentu tidak akan mendapatkan dengan cara, karena yang lain itu harga mahal, ya, jutaan. Harga normal kita sudah paling murah 5.750.000 untuk per 2 tahun. Itu untuk kaum pelajar, ya, istilahnya bujangan, itu tidak ada batas umur. Jadi istilahnya untuk pribadi 5.750.000. Sedangkan untuk marital 7 juta lebih dengan fungsi yang sama. Cuma bedanya bahwa kita sudah tidak membayar lagi surat kuasa, ya. Kemudian untuk family 9.750.000 per 2 tahun. Jadi itu. Sedangkan yang mahasiswa memang masih dibuatkan khusus untuk pelajar 375.000, mereka tidak membayar ini, hanya membayar registrasi saja, ya. Jadi kepada saudara-saudara yang menonton acara ini, ya, hanya kantor proteksi pelindungan hukum yang menyediakan pelayanan secara virtual. Ya, tentu ini kalau Anda membeli kartu reguler sampai kategori khusus atau premium, ini Anda sudah termasuk surat kuasa. Jadi surat kuasa kalau ada permasalahan hukum. Jangan sia-siakan kesempatan ini, ya, kepada para pejabat, kuasa pengguna anggaran, ataupun aktivis, ya, para aktivis yang sering dikriminalisasi. Saya percaya Anda mampu, tetapi ada baiknya kita punya mitra, ya, yang bisa membackup. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, para kepala desa, lurah yang selama ini menjadi bulan-bulan jadi mesin ATM daripada aparat penegak hukum di daerah-daerah. Inilah saatnya Anda mendapatkan namanya kartu proteksi perlindungan hukum. Dari mana? Dari Mahkamah Kebenaran, ya. Ini adalah satu-satunya kartu yang legal, kartu pembentengan hukum yang legal, ya. Ini restoratif justice. Sekarang restoratif justice itu sudah dipergunakan oleh kepolisian, oleh kejaksaan, bahkan sekarang masuk di prolegnas, ya. Sedang lagi dibahas tentang restoratif justice. Untuk itu sudah waktunya masyarakat Indonesia kembali ke cara-cara menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Karena restoratif justice itu dasarnya adalah musyawarah untuk mufakat. Ya, saya pikir itu yang perlu saya tekankan kepada kita semua. Ya, saya perjumpaan kita hari ini akan saya akhiri, ya.
saya cukup memberikan sudah cukup jelas. Kalau ada yang mau tanyakan ini silakan telepon ke 081 085 2311 50281 atau 081 357 765 115 tentang adanya program untuk para mahasiswa yang usianya 18 sampai 21 tahun. Jangan lupa, Anda mahasiswa seluruh Indonesia dari perguruan tinggi manapun perlu ini kartu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Anda tidak membayar kememberan, Anda hanya membayar registrasi saja 375.000. Ya, berbondong-bondong. Selagi program ini ada, silakan. Tapi ingat, hanya pelajar dari usia 18 sampai 21 tahun. Lain dari itu berlaku ketentuan umum. Ya, oke. Sampai di sini saya akhiri bincang-bincang kita sore ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan acara ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Urus kasus di sini.